Kita ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Iya. Saudara, sore ini saya ingin ajak kita belajar dari firman Tuhan. Ya, kalau saudara mau buka dulu itu Mazmur boleh. Kita akan belajar. Saudara, di dunia ini, ya di dunia ini, bukan di dunia yang lain, di dunia yang saudara dan saya tinggal, saudara, ada banyak tipe manusia atau model manusia yang saudara bisa temukan di keseharian saudara, yang bekerja di tempat pekerjaan, yang sekolah, ya di sekolah kita masing-masing, teman kita, guru kita, ya yang ada di sekitar lingkungan ada juga. Nah, sekarang saudara, coba saudara, tipe manusia yang seperti apa aja yang saudara pernah temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Modelnya manusia. Halo, masa nggak ada yang pernah ketemu manusia? Cuek. Hah? Manusia cuek. Cuek. Ya ini apa? Pendiam. Pendiam. Malas. Ayo apa lagi? Banyak kan? Nah? Boros. Boros. Boros itu tipe manusia loh. Pemarah. Cerai. Cemek. Ya kan? Ya saudara, nah, saudara, semua yang saudara sebutkan itu tidak ada yang salah. Kita menemukan bermacam-macam ya tipe manusia yang kita temukan di lingkungan kita tinggal, tetangga kita, teman kita, ya teman kerja, teman bergaul, teman sekolah, guru di sekolah. Saudara, itu kita bisa lihat macam-macam tipe manusia. Tapi saudara, ternyata saudara, di hadapan Tuhan tipe manusia itu cuma dibagi dua. Modelnya manusia, ya. Nah, saudara, kita akan baca dari Mazmur pasal 1 ayat 6. Yuk kita buka Mazmur pasal 1 ayat 6. Dari ayat ini kita ketemu. Kita lihat bahwa tipe manusia itu di hadapan Tuhan ternyata cuma dua. Kalau yang tadi itu kan saudara sebutkan itu, ya itu tipe manusia menurut pandangan manusia atau menurut pandangan kita. Menurut pandangan kebanyakan orang itu tipe manusia itu seperti itu. Ada yang cerai, ada yang lumo. Yang lumo itu naik bahasa Jawa royal, ya suka memberi. Nah, saudara suka menolong. Nah, Mazmur 1 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama ya. Saya tunggu semua dapat. Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-6. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. Semua ikut baca. Ya. Dapat? Kita baca ya. 2, 3. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, dari ayat ini saudara, dari Mazmur 1 ayat 6, Tuhan mengenal jalan orang benar. Ya, itu tipe manusia yang pertama. Lalu dari ayat ini juga, tetapi jalan orang fasik. Nah, saudara, jadi kita lihat bahwa di dunia ini secara manusia kita bisa menemukan macam-macam. Ada yang pelit, ada yang royal, ada yang suka memberi, ada yang pendiam, ada yang pemarah, ada yang tersinggungan, ya ada yang macam-macam lah. Pokoknya saudara bisa sebut, saudara bisa bikin catatan atau daftar seperti apa aja sih tipe manusia. Kan seperti karakter manusia yang kolerik, sanguin, apalagi itu ada 4 apa ya, 4. Nah, melankolis, terus satunya lagi apa? Melodi kali. Melankolis. Ya, sanguin. Kolerik. Pragmatik ya. Pragmatik. Nah, saudara itu karakter. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa tipe manusia di hadapan Tuhan itu cuma 2. Orang benar dan orang fasik. Ya. Nah, saudara, kita akan lihat benar itu apa sih? Ya, benar itu apa? Benar itu luar dalam sama. Jadi kalau saudara ketemu orang benar,
luar dalamnya sama, atau apa yang ada di hatinya dengan yang keluar dari mulutnya sama, ya. Jadi itu orang benar. Kemudian yang kedua, tidak munafik. Ya, jadi orang benar itu nggak munafik. Dia hidup seperti apa adanya. Ya, tadi kan luar dalam sama. Yang kedua, tidak munafik. Lalu yang ketiga, tulus dan jujur. Nah, saudara, ini tipe orang benar. Nah, kalau kita di dalam Tuhan kita bisa ngomong tipe orang percaya. Ya, orang benar itu pasti orang percaya, ya kan? Nggak mungkin orang benar itu orang nggak percaya. Kalau orang percaya belum tentu orang benar. Ya, jadi kita harus tahu orang benar itu pasti orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya, tapi orang percaya Tuhan Yesus belum tentu orang benar. Nanti kita lihat ya, saudara. Nah, saudara, sekarang kita lihat bahwa benar itu luar dalam sama, tidak munafik, tulus dan jujur. Nah, sekarang saudara, saya ingin kita belajar firman Tuhan. Tadi tipe manusia itu, ini fasik dulu kita lihat. Nah, tadi benar, sekarang fasik, tipe manusia yang kedua fasik. Tidak peduli perintah Tuhan. Ya, orang fasik itu tidak peduli perintah Tuhan. Oh, sorry, saudara, catat dulu. Ya. Orang fasik itu berarti tidak peduli dengan perintah Tuhan. Terus yang kedua harus dihapus sebab nggak cukup. Percaya Tuhan tapi tidak percaya. Nah, saudara, percaya Tuhan tapi tidak percaya, ya. Nanti kita akan belajar, ya. Nanti kita akan belajar. Jadi orang fasik itu tidak peduli dengan perintah Tuhan, atau kalau kita tidak menggubris ini loh, firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita bisa baca. Nah, saudara tidak peduli dengan ini. Nah, kemudian yang kedua, percaya Tuhan tapi tidak percaya. Nah, sekarang kita mau belajar. Orang fasik itu, saudara, dan orang benar itu tadi di dalam Mazmur pasal 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar dan juga jalan orang fasik. Nah, saudara, perjalanan hidup orang benar dan orang fasik itu beda. Ya, beda. Nggak mungkin sama. Namanya satu orang benar, yang satunya orang fasik. Nggak mungkin sama jalan hidup mereka, ya. Nggak mungkin jalan hidup mereka sama. Tapi kita akan lihat dulu, ya, tadi seperti arti dari Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI itu, orang benar itu berarti luar dalam sama, ya. Kemudian tidak munafik, tulus dan jujur. Nah, sekarang saudara, kita mau lihat jalan orang benar itu luar dalam sama. Yuk, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, luar dalam sama. Kita buka ayatnya 2 Korintus pasal 5 ayat 11. Yuk, kita sama-sama belajar. 2 Korintus pasal 5 ayat 11. Jadi orang benar itu luar dalam sama. Nah, istilah pewayangan blokosuto. Ya, blokosuto, ada istilah orang yang blokosuto itu luar dalam sama. Ya, mudah-mudahan saya ngomong nggak keliru, ya. Blokosuto benar ya, Bu Suci, ya. Soalnya naik Madura kan jenggelnya itu loh yang saya kadang bingung. Ya, saya cuma ngomong jenggel gitu aja. Kalian apa? Jenggel. Oh, ada gelnya. Ada ugel-ugelnya, ya. Nah, Jawa juga sebetulnya gitu. Nah, tapi kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 11. Yuk, kita baca, ya. Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11, ya. Semua sudah dapat? Kita baca sama-sama. Yuk, kita baca sama-sama, ya. 2, 3. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Nah, saudara, ini penulisan atau yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu tahu apa artinya hidup takut akan Tuhan? Apa artinya hidup percaya pada Tuhan? Ya, jadi dikatakan dari ayat ini, karena itu kami, maksudnya
Paulus dengan rekan-rekan sekerjanya, ya, yang bersama dengan dia dalam penginjilan ke Asia Kecil, kemana saudara. Paulus dengan rekan sekerjanya itu berusaha meyakinkan orang. Berusaha meyakinkan orang. Karena apa? Karena bagi Allah hati kami itu nyata. Jadi di hadapan Tuhan, Paulus bersama rekan sekerjanya ini mempunyai hati yang nyata di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan tahu seperti apa hati daripada Rasul Paulus. Ya, kalau kita belajar dari kehidupan Paulus, dia adalah seorang yang luar biasa. Setelah dia ditangkap oleh Tuhan secara pribadi, ya, Tuhan jadikan dia pelayan Tuhan, maka saudara, dia mempunyai hidup yang luar biasa. Sampai satu-satunya saudara di Alkitab yang menulis atau yang berani berkata, teladanilah hidup kami sebab kami meneladani hidup Tuhan Yesus. Ya, Rasul Paulus sampai berkata seperti itu, teladani hidup kami. Jadi Tuhan itu tahu seperti apa Paulus ini orangnya, ya, hatinya seperti apa. Makanya dia berkata, di hadapan Tuhan bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Atau Paulus memiliki kehidupan yang benar, hatinya terang di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan lihat hati Paulus terang, kelakuannya terang. Nah, jadi itu loh yang ditulis benar itu luar dalam sama. Jadi Paulus apa yang ada di hatinya itu yang dia lakukan, apa yang ada di hatinya itu yang dia kerjakan. Ya, jadi luar dalam sama. Bagi Allah hati kami nyata dan dengan terang. Dan aku berharap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi saudara, ketika Paulus berkata bagi Allah kehidupan kami terang, nyata, ya, kami nggak menutup-nutupi keadaan kami. Jadi apa yang ada Tuhan tahu dan itu yang bisa dilihat. Nah, bagi kamu juga, ya, dikatakan kami berusaha, ya, kami berusaha atau mempertimbangkan hidup supaya di hadapanmu juga hati kami terang. Nah, jadi saudara, kalau Paulus di hadapan Tuhan, dia punya hidup terang, ya, dia punya hidup luar dalam sama. Nah, di hadapan manusia dia juga mau supaya orang-orang yang melihat hidupnya, orang-orang yang dilayaninya, orang-orang yang mendengar penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus bersama teman-teman, mereka melihat, iya, Paulus itu hidupnya yang ada di hatinya maupun dengan perbuatannya yang ada di dalam hatinya maupun dengan kelakuannya sama. Itu namanya benar. Yuk, saudara, kita berusaha. Kita berusaha, nggak gampang saudara untuk hidup luar dalam sama itu nggak gampang. Jadi kita harus berusaha, ya, berusaha. Tentu saja yang pertama di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia saudara dan saya bisa tutup-tutupi keadaan, ya kan? Tapi di hadapan Tuhan nggak bisa. Jadi makanya Paulus bilang bagi Allah hati kami terang adanya. Ya, nah itu, jadi benar itu seperti itu. Nah, yang saya ingin ajak saudara, yang kedua, yuk, nah, jadi orang benar itu yang ada di dalam hati maupun yang ada di luar sama. Sekarang yang kedua, tidak munafik. Kita buka Matius pasal 6 ayat 24. Yuk, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. Jalan orang benar. Ya, jadi orang benar itu mempunyai jalan hidup. Yang pertama tadi, yaitu luar dalam sama, atau apa yang ada di dalam sama yang keluar sama. Sekarang yang kedua, orang benar itu enggak munafik. Yuk, kita buka Matius 6 ayatnya yang ke-24. Saya tunggu sampai dapat semua, kita baca sama-sama. Sudah dapat? Yuk, 2, 3.
tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, kita lihat. Yang kedua, orang benar itu tidak munafik. Ya, saudara, Tuhan Yesus ngomong dengan terang-terangan dari ayat ini atau berkata dengan jelas, kalau kamu mempunyai dua Tuhan, pasti kamu akan berat sebelah. Ya, saudara, orang yang mempunyai dua Tuhan akan berat sebelah. Kalau di sini ditulis Mammon, Mammon itu uang, harta, kekayaan, ya. Itu Mammon itu juga bisa hal yang lain di luar Tuhan. Nah, saudara, kita lihat, kalau orang punya dua Tuhan, dikatakan dia akan berat sebelah. Yang satu akan lebih dicintai, yang satu tidak. Itu pasti. Ya, itu pasti. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Jadi kalau orang ngomong, enggak, aku enggak mungkin berat sebelah, bohong. Nah, contohnya, kalau seseorang bertuhankan atau tuannya itu Mammon, harta, kekayaan, uang, saudara, dan juga dia mempunyai tuan yang lain yaitu Tuhan Yesus, saudara, dia akan berat sebelah. Ketika pekerjaan sibuk, ketika pekerjaan ramai, ya, ini tuannya Mammon, ya, kekayaan, harta tadi, ya, uang itu. Nah, saudara, ketika pekerjaan ramai, pekerjaan sibuk, di jam yang sama harus pergi ke gereja. Yang dikalahin yang mana? Ayo kita jawab jujur. Ke gerejanya yang kita kalahin. Iya kan? Ke gerejanya yang kita kalahin. Padahal kita punya Tuhan. Tadi Tuhan dan Mammon. Iya kan, nyata-nyatanya, makanya Tuhan Yesus bilang enggak mungkin orang yang mempunyai dua Tuhan bisa hidup adil. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Jadi itu yang ada. Nah, sama seperti, maaf, orang yang punya istri lebih dari satu. Ya. Ayo, istri yang disayang, istri yang mana? Sing nom. Gak mungkin istri tua yang disayang, ya kan? Istri tua itu sudah peot, sudah gak bergairah mungkin di hadapan suaminya, sudah kurang kencang, udah gak dandan. Nah, si muda masih seger, kelihatan aja kinclong masih. Nah, saudara, pasti yang disayang yang muda lah, gak mungkin orang bisa menyayangi kalau dia punya istri lebih dari satu. Yang satu dia sayang, yang satu dia sayang sama saja, enggak. Bohong. Ya, nah, jadi kita lihat, enggak munafik ini, saudara, Tuhan Yesus sudah bilang kamu harus pilih. Nah, jadi orang benar itu, ya, dari ayat ini harus punya pilihan. Mau pilih Tuhan atau pilih Mammon? Tuhan enggak marah. Kalau saudara pilih Mammon, ya hidup kok seperti apa yang kamu mau jalani. Tapi Tuhan tentu mau saudara dan saya pilih Tuhan. Iya kan? Nah, kita jadi nggak boleh, saudara. Kalau saudara ngomong, saya biarpun nggak ke gereja, saya masih doa, masih baca Alkitab. Apa artinya doa dan baca Alkitab? Emangnya kita doa, kita baca Alkitab pasti masuk surga? Enggak juga. Kalau kita nggak hidup taat, ya kan? Kita sudah belajar, saudara, dan saya harus taat. Harus hidup seperti Tuhan Yesus, meneladani hidup Tuhan Yesus, mengikuti apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan di dunia ini, cara hidupnya, gaya hidupnya, apa yang dia lakukan, itu yang harus kita taati, itu yang harus kita ikuti. Nah, kalau kita cuma ngomong, aku biarpun gak ke gereja, dulu kan sering orang, aku biarpun gak ke gereja, kamu tahu aku masih doa. Iya, doa makan pagi siang sore, ya, doa mau tidur bangun tidur, ya, itu pun kalau ingat, ya kan. Kalau sudah makanan enak, kadang lupa, ya Pak, ya. Di depan kita ada makanan enak, ya, lupa. Evan itu beberapa hari di sini saya lihat, loh, Evan kok sudah nggak doa?
Tak tanya, Evan di rumah kalau mau makan disuruh doa enggak? Enggak. Saudara, jadi setiap mau makan, ayo doa. Nah dia sudah makan, doa. Ya, itu loh, seperti itu saudara. Anak-anak kalau sudah dilepas, ya, di sini setiap kali mau makan doa. Sampai Surabaya, ya memang saya maklum lah, amanya itu sibuk, harus masak, harus siapin Gwen, harus ini itu ya saudara. Nah, jadi mungkin dia juga makan mungkin lupa doa juga, amanah atau berdoa tapi nggak ditunjukin. Nah saudara, nah sekarang kita lihat, jadi nggak munafik itu sifat orang benar atau jalan hidup orang benar. Ya kita juga jangan munafik saudara. Ya kita harus pilih mau hidup sebagai orang yang percaya Tuhan. Saudara nggak bisa percaya Tuhan dan percaya Mammon. Kita mempunyai dua Tuhan, nggak bisa. Tuhan Yesus sudah jelas sekali ngomong bahwa kita tidak bisa. Atau dengan kata lain kalau kita mau ganti, tidak boleh mempunyai dua Tuhan. Ya, Tuhan mau saudara pilih Tuhan atau Mammon. Ya, kalau enggak Tuhan, ya Mammon. Nah, sebab kalau Tuhan, kita harus ikut apa yang Tuhan mau. Kalau Mammon silakan saudara. Ya, tapi kita tahu ujungnya apa yang akan terjadi. Nah, itu jadi yang kedua, tidak munafik. Ayo belajar tidak munafik. Ya, sekarang yang ketiga, ya, sifat orang benar atau jalan hidup orang benar, tulus dan jujur. Nah, yuk kita baca ini. Ya, saudara, ini ayat hafalan ini, Matius 5 ayat 37. Tadi luar dalam sama dua, jangan munafik, itu orang benar itu tidak munafik. Yang ketiga, tulus dan jujur. Ya, tulus dan jujur. Kita buka Matius 5 ayat 37. Saya tunggu. Sudah mestinya dapat saudara semua mundur satu lembar tadi. Yuk kita baca ya. Matius 5 ayat 37. Yuk. 2, 3. Jika ya dapat kamu katakan ya. Jika tidak dapat kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sini. Nah, untuk bisa berkata ya jika ya, untuk bisa berkata tidak jika tidak, atau berani, ya berani berkata ya jika ya, tidak jika tidak. Saudara, ini orang harus orang yang tulus dan jujur. Ya, kalau enggak saudara kita akan jadi bunglon. Ya, kita akan jadi orang yang tidak tulus dan jujur. Memang saudara, ketika di tengah pergaulan, misalnya kita bergaul dengan orang, ya dengan teman dah, teman gak usah orang, dengan teman, ya saudara yang ingin melakukan sesuatu, padahal kita tahu itu nggak boleh. Ya, lalu kita diajak, kita nggak berani ngomong tidak, padahal itu nggak benar. Nah, kita harus punya pendirian. Aku harus ngomong tidak. Tulus, jujur, itu sama. Ngomong sama temennya. Nah, ada banyak orang, saudara, dia ikut yang banyak. Ya, ikut yang banyak, yang rame-rame. Itu sama saudara. Kita harus berani berkata tidak. Atau kalau itu enggak, jangan. Ya, kita berani berkata tulus. Itu tidak boleh. Jujur, apa yang ada di dalam hati kita, kalau itu kita ngomong tidak, ya jangan ikut, jangan terpengaruh. Saudara, kadang-kadang orang mau berbuat baik, terus takut dikatain orang, alah sok lo, sok bener lo, sok suci lo, sok takut Tuhan. Saudara, kalau kita tulus dan jujur, orang mau ngomong apa aja nggak peduli kita, ya kan? Nah, pokoknya aku memang seperti ini. Ya, kan tadi poin pertama, luar dalam harus sama, nggak boleh munafik. Nah, puncaknya ketika kita punya hati dalam dan luar sama, kita tidak jadi orang munafik, saudara akan jadi orang tulus dan jujur.
kita akan jadi orang tulus dan jujur. Karena dua hal ini harus dilewati dulu. Nah, kita harus lewati dulu itu hidup orang benar, tidak membedakan yang di dalam dan yang di luar, atau dengan kata lain dia harus ini loh hatiku. Kemudian dia juga tidak munafik, ya, harus punya pilihan. Nah, kemudian yang ketiga tulus dan jujur. Saudara, ada masih beberapa ayat, kita sambung aja nanti ya ke Stefan. Ini tipenya orang benar itu jujur, ya, orang benar itu jalan hidupnya seperti itu, ya. Jadi ayo kita mau jadi orang benar, ya. Saudara dan saya sudah dibenarkan, tapi kita belum benar, ya. Ingat, Tuhan Yesus mati di kayu salib membenarkan kita, tapi kita belum benar, karena nyatanya kita masih bisa berbuat salah, kita masih bisa berbuat dosa, kita masih melakukan hal yang tidak baik. Jadi kita belum benar, kita harus berjuang untuk jadi orang benar, ya. Tuhan berkati.